Halo saudara-saudaraku, selamat pagi. Salam selamat bertemu kembali ya di dalam channel kita ini. Pagi ini kita akan review ya masalah penanaman kelapa ya, kelapa hibrida yang ada di kebun kita. Saudara-saudaraku, kita mau berbagi tips ya. Seperti yang bisa kita lihat pada saat ini daun kelapa kita ini seperti gosong gitu ya, cacat-cacat gitu. Jadi kita mau review apa sebenarnya yang menyebabkan dia seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, perlu Anda ketahui, ada juga hama di dalam penanaman kelapa hibrida ini saudara-saudaraku. Hama, dia ada dua jenis hama. Yang pertama dia pengerat batang, yang kedua dia hama daun. Hama daun bisa kita lihat seperti ini saudara-saudaraku. Ini indukan hama daun. Inilah yang menyebabkan daun-daun ini cacat seperti ini ya. Jadi kita akan tunjukkan nanti mulai dari anakan seperti apa sampai seperti ini menjadi indukan. Ini indukan ini saudara-saudaraku. Jadi dia menyerangnya itu penyakit, kalau yang pada daun itu ya, dia menyerangnya mulai dari janur. Ketika dia udah muncul janur, dia indukan ini akan menetaskan telurnya di sela-sela daun tersebut, di sela-sela janur tersebut ya. Jadi bagi kita para petani kelapa ya, khususnya petani kelapa, perlu dicermati supaya lebih teliti, karena ini akan menghambat pertumbuhan dari kelapa tersebut. Dia akan menghambat pertumbuhan. Kalau tidak tangani segera, dia akan menghambat pertumbuhan kelapa tersebut. Jadi kita berbagi bersama ya, belajar bersama-sama. Tidak ada yang pintar, tapi jikalau kita mau belajar, kita akan tahu. Jadi kawan juga ada yang mengatakan kalau bertani itu, tanam-tanam itu sendiri yang akan mengajari kita ya, supaya kita menjadi bagaimana menangani penyakitnya, bagaimana menjaga pertumbuhan dari tanaman kita tersebut ya. Jadi setelah kita amati juga, kita amati ya, juga kemarin saya lihat juga ya, waktu kami pulang kampung itu ya, kebetulan kampung kita di Aceh, saya lihat kelapa-kelapa di sana juga sangat rentan dengan serangan seperti ini ya. Jadi kalau tidak ditangani sampai besar kelapa itu, tapi menyebabkan tidak produktif. Jadi di samping pertumbuhan dia terganggu, tidak produktif dia. Nanti ketika dia berbuah tidak maksimal, dia buahnya tidak lebat gitu ya saudara-saudaraku. Jadi terhambat dia. Dulu pernah itu kita punya kelapa pertama itu di samping rumah sebelah sana ya. Itu sempat saya mau matikan. Kenapa saya mau matikan? Sudah berumur 2 tahun tapi kok belum nampak gitu ya, belum nampak dia akan menunjukkan pangkal daripada batang itu. Kenapa? Rupanya itu yang terjadi ini akibat dari hama ini sendiri, jadi daunnya diserang seperti ini ya. Jadi pertumbuhannya terhambat. Saya pikir bibitnya yang nggak bagus, tapi ketika kita mulai coba-coba, ada kita bikin kemarin ya, eksperimen ya, untuk pengusir hama, untuk cabai, kita bikin dari sunlight dan apa satu lagi kemarin, sunlight dan autan kita campur. Lalu sisa sunlight tersebut, sisa dari apa itu, kita semprotkan ke daun itu, secara tidak sengaja. Rupanya sangat efektif saudara-saudaraku, sangat efektif. Jadi ketika dia hamanya mati, tidak berkesinambungan, langsung ya, ketika janurnya datang yang baru langsung terlihat cantik. Ketika itu saya bersemangat, saya timbun lagi pangkal dari kelapa itu, terus saya pupuk. Tidak sampai 1 tahun lagi dia udah pulih. Jadi ketika itu terjadi ya, yang ngaturnya dia sudah harus berproduksi
3,5 tahun, dia bisa mencapai 4 tahun atau 4 tahun lebih terhambat pertumbuhannya. Jadi kita akan tunjukkan saudara-saudaraku. Jadi pertama sekali itu inilah indukannya. Ini indukannya. Ini udah mulai agak besar nih. Nah, ini seperti ini indukannya ini. Seperti ini indukannya, ini akan terbang kemana-mana, ini menyelipkan telurnya di janur, telur daripada binatang-binatang ini sendiri. Nah inilah dia udah akan calon lagi, akan menjadi seperti ini. Inilah dia. Tapi ada lagi, jadi dia prosesnya itu berkesinambungan dia. Kalau kita tidak basmi ya, kalau tidak basmi dengan pestisida, dia akan berkesinambungan. Jadi ketika ini sudah besar seperti ini, dia akan masuk lagi kemari. Dia akan masuk lagi kemari seperti ini. Kita akan coba lihat ya. Ini kemarin kita udah semprot ini, tapi kita akan coba lihat. Ini seperti ini. Nah, ini dia nih. Nah, seperti ini. Ini dia apanya ini? Yang baru menetas ini ya. Dia akan terus berkesinambungan, terus. Jadi menghambat pertumbuhan daripada kelapa itu tersebut. Nanti setelah ini besar, dia akan masuk lagi ke celah-celah ini. Nah, ini seperti ini, udah diserang dia ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus cegah ya, kita basmi dengan pestisida. Kalau saya memakai hanya dengan merek Kurakron ya, merek Kurakron. Jadi saya pakai Kurakron cukup efektif saudara-saudara. Ini baru saya semprot 2 hari yang lalu ya. Jadi ini sudah mati nih. Ini apanya tadi nih, hamanya tadi sudah mati nih ya. Di celah-celah kelapa ini tadi sudah mati nih. Tidak apa lagi nih, tidak hidup lagi. Ini sudah mati nih. Ini sudah mati. Kita ambil coba ya. Nah, ini dia saudara-saudaraku. Ini dia. Ini sudah mati nih. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku ya bermanfaat untuk Anda yang menanam kelapa ya, menanam kelapa, terutama kelapa hibrida. Karena kelapa hibrida ini sebenarnya sudah sangat unggul ya. 3,5 tahun kalau kita rawat itu paling lambat 3,5 tahun sudah berproduksi. Tetapi kalau ini tadi balik lagi ke yang saya bilang tadi, kalau seperti ini dia akan terhalang, jadi melambat, dia bisa jadi 4 tahun. Nah, jadi bagi orang yang saudara-saudara yang nggak paham ya, mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Semoga ketika diterapkan di tanaman Anda menjadi bermanfaat, menjadi berkah ya. Jadi sama-sama kita untuk maju ya. Nah, seperti saudara-saudaraku. Ini kita punya ladang ini ada sekitar 64 batang ya. Tetapi kita buat lagi di celah-celah ini kita buat lagi pinang betara seperti saudara-saudaraku ya. Jadi pinang betaranya ada sekitar 120 batang, sekitar 120 batang kita buat di celah-celahnya ya saudara-saudaraku. Jadi next nanti kita akan lanjut lagi mengenai pengerat batang ya. Pengerat batang ini juga sangat vital saudara-saudaraku. Pengerat batang ini lagi yang lebih vital, bisa menyebabkan mati pohon itu sendiri, pohon kelapa itu sendiri. Nah, kita akan coba tunjukkan yang terlambat ditangani ya, terlambat analisa. Kita akan coba tunjukkan mana pohonnya. Ini sudah ada juga satu batang punya saudara kita ya, tetangga kita ini sudah mati, nggak akan bisa lagi tumbuh lagi kelapanya. Nah, ini saudara-saudaraku, ini yang lebih parah lagi. Ini ulah dari pengerat batang ya, pengerat batang. Jadi dia itu berupa ulat dari batang kelapa itu sendiri yang busuk ya, batang kelapa atau kelapa sawit. Nanti dia di sana berkembang biak, dia akan menetas seperti capung ya, atau apa dibilang orang apa namanya itu ya, dia bertanduk warna coklat, nanti akan mengerat dia. Ini mungkin lebih dari 1 ekor ini ya, mengerat ini ya, bisa jadi 3 atau 4 dia bergerombol ya. Akhirnya seperti ini.
Ini kalau sudah tumbang seperti ini tidak akan hidup lagi nih, tinggal nunggu mati aja lagi. Jadi bisa menyebabkan kerugian besar ya bagi kita petani kelapa ya, menyebabkan kerugian besar. Jadi harus cepat ditangani. Dan kedua juga, analisa saya itu tidak ada obatnya. Kemarin kita coba sudah ada beli racun itu ya, kura terbang mereknya, untuk membasmi ini ya. Dia diletakkan di antara pelepah kelapa itu, tapi tidak mempan. Karena yang terakhir kita coba berburu, kita buru itu ulatnya, kita acak-acak batang kelapa atau batang sawit yang busuk itu, jadi kita ambil ulatnya itu. Seperti saudara-saudaraku ya, nanti kita akan review lagi itu masalah itu, kita akan buat detailnya ya, kita akan coba dulu cari, kita tunjukkan seperti apa hamanya, cara penanganannya. Oke saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat ya, tips ini bermanfaat, terutama tadi masalah hama daun ya, hama daun, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saudara-saudaraku, jangan lupa video kita ya di like, di share, ditonton, dan di subscribe ya. Mudah-mudahan dengan Anda like, subscribe, dan komen juga share, channel kita ini semakin berkembang ya. Jadi sekian dan terima kasih saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Salam petani, salam satu profesi.